Pemirsa, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga merupakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengungkapkan perumpamaan soal matahari kembar saat berpidato di acara ulang tahun Partai Demokrat Senin kemarin. Dan kita akan coba langsung membahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu, sudah bergabung di studio dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Bang Andi Malarangeng. Selamat petang Bang Andi. Selamat sore. Kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Prof. Selamat petang semuanya. Ya, oke, kita langsung menuju ke Bang Andi dulu. Bang Andi, pernyataan yang disampaikan oleh Pak SBY ini memang ditujukan untuk internal Partai Demokrat atau eksternal nih? Memang situasinya memang dalam konteks internal Partai Demokrat kita sedang mengadakan yang namanya ulang tahun Partai Demokrat tanggal 9 itu. Walaupun juga sekaligus ulang tahun Pak SBY juga. Bahwa beliau menyampaikan bahwa beliau ini Pak SBY sendiri tidak lagi ikut cawe-cawe day to day politics di Partai Demokrat. Mataharinya adalah AHY sebagai ketua umum. Karena itu dalam sebuah partai tidak boleh ada matahari kembar, hanya satu matahari, yaitu ketum AHY, bukan Pak SBY, bukan lagi matahari. Walaupun bagi kami beliau tetap mentor bagi kami semua kader Demokrat. Dan ini juga berlaku dalam sebuah konteks negara. Bahwa di dalam sebuah negara hanya ada satu matahari, mestinya begitu. Dan yaitu kalau presiden kalau dianggap dalam konteks negara ya presiden, itulah matahari kita semua, bangsa Indonesia. Nah, kalau presiden ya cuma satu presiden, presidennya sekarang ini Presiden Jokowi. Tanggal 20 Oktober nanti presidennya ada presiden baru namanya Presiden Prabowo. Dan apakah sekarang, apa sesudah tanggal 20, hanya satu matahari. Jangan lebih dari satu, karena itu pasti satu matahari aja sudah panas, apalagi kalau lebih dari satu. Oke, berarti membenarkan ya bahwa ini juga ditujukan untuk eksternal, tadi misalnya presiden. Bisa di konteks, beliau juga mengatakan bahwa dalam sebuah negara pun juga harus begitu. Nah, matahari itu bersinar bagi semua. Jadi kalau dalam konteks negara, Presiden Republik Indonesia itu hanya satu. Dan dialah matahari kita menyinari semua, seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Nah, karena itu ini sudah sesuatu yang sudah semestinya, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa ini sudah semestinya begitu itu. Baik Bang Andi, yang menarik kan gini, ketika Pak SBY bilang bahwa matahari kembar ini bisa menimbulkan kekacauan, apa ada hal krusial yang Pak SBY tangkap dari kondisi saat ini? Enggak ya, saya rasa itu sesuatu yang ya sudah semestinya. Artinya bahwa kalau ada lebih dari satu matahari di dalam sebuah partai, apalagi juga di dalam sebuah negara, itu pasti akan timbul kekacauan karena satu aja sudah panas begitu, apalagi kalau lebih dari satu kan. Nah, karena itu mari kita tertib dalam konteks berpartai, juga bernegara, hanya satu matahari. Nah, dalam konteks negara, kita sekarang dalam konteks, mempersiapkan transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi menuju ke nantinya tanggal 20 Oktober Presiden Prabowo. Harapan kita ya begitu itulah mestinya. Sesuatu yang ya sudah semestinya lah. Oke, kita coba menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kok tadi kan Bang Andi ini mengamini bahwa ini juga ditujukan untuk eksternal, khususnya untuk presiden. Kenapa Pak SBY sampai menyampaikan itu di publik? Kalau saya melihat pertama lebih ke aspek political correctness ya. Pak SBY kan sangat terkenal dengan keinginan untuk mengutamakan correctness tadi dalam berpolitik. Dan secara empirik Pak SBY pernah mengalami kan betapa sulitnya mengatur negara jika persepsi publik terkait dengan kepemimpinan nasional itu terbelah. Jangan lupa periode pertama itu Pak JK dalam banyak hal itu dianggap terlalu maju sebagai wakil presiden. Profesor Syafi'i Ma'arif misalnya menyebut the real president, dan itu menimbulkan komplikasi itu. Jadi Pak SBY pernah menjadi tanda kutip ya semacam korban gitu ya, kalau publik mempersepsikan ada banyak matahari yang berada di dalam pemerintahan. Cuma pengalaman sebelumnya kan berkaitan dengan relasi antara presiden dengan wakil presiden. Dulu Gus Dur dengan Ibu Mega juga pernah dipersepsikan serupa kan, di mana partai-partai di parlemen karena tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan presiden, itu kemudian menjalin relasi dengan wakil presiden Ibu Mega pada saat itu.
Tetapi yang sekarang dipersepsikan seperti yang Bung Adi Praitno sebut, itu kan bukan antara presiden dengan wakil presiden. Karena wakil presiden dalam konstitusi punya keterbatasan kewenangan kan. Tetapi antara presiden yang akan menjabat dengan presiden yang akan lengser. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Bung Adi. Nah pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah pertama nih, kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, mungkin ini kali pertama seorang presiden yang akan outgoing, ya, menyelesaikan masa jabatannya yang tidak punya partai. Kan ini berbeda dengan Pak SBY dengan Partai Demokratnya, Ibu Mega dengan PD Perjuangannya, Gus Dur dengan PKB-nya. Ya. Ini Pak Jokowi nggak punya partai. Nah artinya dia tidak punya satu institusi politik tempat dia mengeluarkan energi dan staminanya pasca lengser. Nah pertanyaannya apakah kemudian ya Pak Jokowi itu mampu atau mau untuk tanda kutip ya muncul sebagai matahari di luar dari Pak Prabowo? Saya sendiri ragu ya. Mungkin pertama Pak Jokowi tentu usianya muda, energinya berlebih, mungkin dia masih pengen eksis ya secara politik. Tapi dengan kewenangan yang tidak ada setelah nggak jadi presiden, bagaimana mekanisme Pak Jokowi untuk masuk dan mempengaruhi sekaligus menjadi matahari kembar buat Pak Prabowo? Karena setelah nggak ada power, Pak Prabowo ya jadi satu-satunya matahari tunggal. Kecuali Pak Jokowi punya instrumen yang membuat dia tetap eksis dan mempengaruhi pemerintahan yang akan datang. Nah instrumennya apa? Golkar atau partai yang lain? Saya tidak tahu. Tetapi saya kok tidak yakin ya Pak Jokowi akan muncul sebagai matahari kembar pasca Pak Prabowo akan dilantik sebagai presiden. Meskipun sebagai seorang presiden yang akan menyelesaikan masa jabatannya di usia yang muda, ya menurut saya bukan wajar ya. Ya mungkin saja atau sah-sah saja kalau dia masih punya semacam ambisi politik ya untuk tetap muncul dalam dunia perpolitikan Indonesia. Prof. Burhan, ketika ini berbicara konteks negara, sebetulnya apa yang Pak SBY lihat ketika menyatakan bahwa ini ada matahari kembar nih antara kalau tadi bukan presiden dan wakil presiden, tapi presiden yang saat ini dan presiden yang akan datang, artinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini sehingga bisa ada tafsir bahwa ada matahari kembar nih nantinya gitu? Pertama, lebih ke aspek political correctness tadi. Pak SBY ini orang yang sangat mengedepankan correctness dalam berpolitik. Saya ingat betul ya, beliau kemana-mana waktu beliau menjadi presiden itu mengantongi Undang-Undang Dasar 45 di sakunya. Karena itulah panduan beliau dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan dalam konteks political correctness tadi, memang betul kalau ada lebih dari satu matahari, ya nanti menimbulkan chaos itu. Tadi istilah yang dipakai analogi, semesta ini cukup satu matahari saja. Kalau lebih dari satu akan panas. Satu aja udah panas, apalagi dua. Gitu. Jadi bahwa kemudian dikait-kaitkan ya, dengan misalnya perubahan kepemimpinan di Golkar dan Pak Jokowi mungkin ya berpengaruh ini ya, ke kepemimpinan Golkar karena ketua umumnya dianggap orangnya Pak Jokowi. Ya sah-sah saja orang punya prasangka seperti itu. Tetapi setelah tidak lagi menjadi presiden, kok saya merasa wahyu ke Prabon ya dipegang oleh Pak Prabowo. Oke, sampai situ dulu, Prof. Burhan. Ya, sampai situ dulu. Kita menuju ke Bang Adi. Bang Adi, sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY ini, apakah matahari kembar ini masih sebatas potensi atau sebetulnya sudah terjadi? Itu pernyataan atas wisdom Pak SBY. Jadi kalau tadi Bung Bur mengatakan bahwa ada political correctness dalam arti etika politik, moral politik yang pas dalam berpartai maupun bernegara, hanya ada satu matahari. Tidak mengatakan bahwa ada matahari. Itu adalah sebuah wisdom yang memang seperti tadi saya katakan sudah semestinya terjadi satu matahari saja. Karena itu dalam transisi politik yang sebentar lagi, kita kan di ujung masa jabatan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, sebentar lagi awal dimulainya masa jabatan Presiden Prabowo. Dalam konteks transisi ini tetap satu matahari. Pada titik tertentu Pak Jokowi mengakhiri masa tugasnya,
pada tanggal 20 Oktober nanti, pada saat yang sama juga Pak Prabowo memulai masa jabatannya dan tetap 1 matahari, Oke. kapanpun. Iya, tapi sebentar sebelum iklan, artinya ini masih sebatas potensi, belum terjawab tadi pertanyaan saya. Ini adalah Atau sudah pesan terjadi? moral barangkali. Oh, pesan moral, berarti ini belum terjadi. Tapi bagaimana kemudian kita melihat hubungan ya, kita kan tadi membahas soal transisi pemerintahan antara pemerintahan Pak Jokowi dengan juga Pak Prabowo. Bagaimana hubungan keduanya untuk kedepannya, kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Kabar Petang.